Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan nikmat sehat sehingga kita bisa berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah menjadikan tauladan bagi kita semua. Dalam Islam, menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadalah ayat 11 tentang keutamaan orang-orang berilmu. Yang artinya, niscaya Allah meninggikan orang-orang yang berilmu di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Ilmu memiliki kedudukan yang tinggi, tapi di atas ilmu masih ada adab. Artinya, adab memiliki posisi yang lebih penting. Jika dibuat perumpamaan, ilmu tanpa adab ibarat nakoda kapal yang hebat, namun tidak memiliki kompas dan peta. Ia mungkin mampu mengarungi lautan dengan gagah dan berani, tapi tanpa arah yang benar. Ia akan tersesat dan bahkan karam. Ilmu tanpa adab dapat menjadikan seorang sombong, menjadi paling benar, merendahkan orang lain, dan bahkan menggunakan ilmunya untuk tujuan yang batil. Itulah mengapa para ulama selalu menekankan pentingnya belajar adab sebelum ilmu. Imam Malik memiliki seorang murid bernama Abdurrahman bin Al-Qasim. Sang murid pernah bercerita bahwa ia belajar dan mengabdi pada Imam Malik selama 20 tahun. Dari 20 tahun tersebut, 2 tahun diantaranya digunakan untuk belajar ilmu. Sedangkan 18 tahun digunakan untuk belajar adab. Bahkan ia bisa menggunakan seluruh waktunya, 20 tahun, untuk belajar adab. Maka pasti ia akan lakukan. Kisah ini menunjukkan bahwa mempelajari adab adalah yang utama dan harus didahulukan sebelum menuntut ilmu. Ilmu yang berkah hanya akan diperoleh melalui adab yang baik. Bayangkan jika ada seorang siswa datang ke sekolah tanpa adab yang baik. Ia tidak menghormati guru, selalu membuat keributan saat guru mengajar, sombong, dan meremehkan teman sekelasnya, atau berperilaku tidak sopan kepada guru-gurunya. Bisakah siswa seperti ini menyerap ilmu dan mengamalkannya? Tentu tidak bisa. Adab ibarat kunci yang akan membuka pintu-pintu ilmu. Bagi seorang muslim, tujuan utama dari menuntut ilmu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan manfaat kepada sesama. Bukan sekedar untuk meraih pengakuan atau kedudukan di dunia. Untuk meraih tujuan inilah adab sangat diperlukan. Mari kita jadikan adab sebagai prioritas utama dalam hidup kita, bahkan sebelum kita mengejar ilmu pengetahuan yang setinggi-tingginya. Mari kita didik diri kita untuk memiliki adab yang mulia. Dengan adab yang luhur, ilmu yang kita miliki akan menjadi cahaya yang akan menerangi jalan kebaikan, bukan bara api yang membara atau yang membakar keharmonisan. Dengan adab yang mulia, lisan kita akan terjaga
dari perkataan yang menyakitkan, tangan kita akan terhindar dari perbuatan yang merugikan, dan hati kita akan dipenuhi dengan kasih sayang dan kerendahan hati. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.